Siapkan puji syukur 349 Kyrie. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini. Baik yang hadir langsung dalam perayaan pada kesempatan ini maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing karena situasi dan kondisi. Kita bersama seluruh umat Allah membuka tahun liturgi baru memasuki tahun C dengan merayakan hari Minggu Advent yang pertama. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk menyiapkan datangnya atau menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sungguh menyadari kehadiran Tuhan, meneguhkan dan menguatkan kita karena kita selalu mau membuka diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2021. Juga mempersiapkan seluruh diri kita untuk senantiasa menghadirkannya dalam seluruh situasi kehidupan kita setiap saat dalam keseharian hidup kita, dan menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya di mana Dia akan datang mengadili kita sebagai anak-anak Allah. Maka supaya kita semakin layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dengan rendah hati mohon pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didamba-dambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa keselamatan dunia. Engkaulah yang diharap-harapkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku.
menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kamu pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur 951. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memulai masa Advent, membuka tahun liturgi baru, tahun C, di mana pada hari Minggu yang lalu kita mengakhiri tahun liturgi B dan memasuki tahun baru pada kesempatan ini. Berharap bahwa dua-dua perayaan itu sungguh menjadi suatu perayaan yang sedikit, kalau mau dikatakan kita istimewakan, satu yang membuka dan satu yang menutup. Dengan satu pengharapan supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Banyak tanda dan simbol yang dinyatakan sehubungan dengan pembukaan tahun liturgi. Yang pertama, nuansa yang ada di sekitar doa dan pengharapan. Warna liturgi adalah warna ungu. Baik pakaian pelayan, altar, dan hiasan-hiasan lebih banyak bernuansa ungu. Itu menandakan suatu masa untuk menaruh pengharapan di hadapan Tuhan, sekaligus dalam menaruh pengharapan itu dibutuhkan pembaharuan dari diri kita, dan kita bahasakan dalam bahasa rohani melalui pertobatan. Dibuat lingkaran Advent sebagai tanda bahwa sekali kita ada, pengharapan besar bahwa kita akan tetap ada. Dan di dalam mengarungi kehidupan itu, di atas lingkaran Advent ada 4 lilin yang dinyalakan. Juga warna ungu, 1 warna pink. Dinyalakan, dan itu memperlihatkan dalam mengarungi persyaraan di dalam dunia ini, kita membutuhkan cahaya Kristus. Apapun yang terjadi, bagaimanapun perjuangan kita, kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau kita tetap membuka hati kita kepada kuasa dan kasih Tuhan, dan tetap mengarahkannya kepada kemuliaan Allah sendiri, yakinlah Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa di balik semuanya itu ada sukacita. Itulah yang digambarkan dengan 1 lilin warna pink, yang nanti
kita rayakan pada hari Minggu Advent yang ketiga. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, dirasa bahwa setelah 4 minggu berturut-turut mempersiapkan diri, maka layaklah kita menyambut kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang akan kita rayakan itu kita kenangkan dalam 3 masa. Pertama, kita mengenangkan masa lalu, suatu peristiwa sejarah iman, yakni kelahiran Yesus Kristus kurang lebih 2020 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, kita menghayati masa penantian ini dengan mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menerima Dia dalam sabda dan terlebih dalam Ekaristi Kudus, di mana kemuliaan Allah dinyatakan dalam seluruh keberadaan kita. Lalu yang ketiga, kita memandang dengan penuh harapan akan masa depan dan menunggu kedatangan Yesus pada akhir zaman dalam keagungan dan kemuliaan untuk menghakimi dan menyelamatkan dunia secara sempurna. Dan itu lebih banyak kita renungkan minggu lalu. Oleh karena itu, fokus masa Advent sama sekali tidaklah hanya terbatas pada perayaan sakramental, perayaan Natal, tetapi bagaimanapun juga hal itu diterima sebagai satu bagian dalam penghayatan hidup, karena bukan itu yang paling utama. Yang paling utama ialah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita akan menuju ke sana pada saat hidup kita paripurna di dunia ini. Itulah akhir zaman. Maka seluruh bacaan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mengajak kita untuk semakin merenungkan hal ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, di mana kita mendengarkan nubuat kepada kaum Israel dan kaum Yehuda bahwa Taruk atau tunas yang benar akan muncul dari keturunan Raja Daud, orang benar yang melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Nabi Yeremia memberitahu orang-orang bahwa mereka akan memiliki raja yang adil dan sungguh penuh bijaksana, akan membawa keamanan bagi masyarakat dan membawa mereka kepada hubungan yang sungguh benar dengan Allah. Yerusalem yang aman ini akan membawa nama Tuhan adalah keadilan kita. Dan nubuat ini mengingatkan kita akan seorang raja keselamatan, yakni Yesus, yang akan lahir dari keturunan Daud. Suatu perspektif sejarah iman tentang persiapan kelahiran Yesus yang dinantikan oleh seluruh umat manusia. Sedangkan bacaan kedua yang diambil dari surat pertama kepada jemaat di Tesalonika memberikan nasihat yang baik tentang bagaimana orang harus mempersiapkan diri, tidak hanya dalam rangka menyambut perayaan kelahiran Yesus, tetapi juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Santo Paulus mengundang semua orang untuk menyambut Yesus ke dalam hidup mereka di sini dan sekarang ini. Dan itu harus terjadi setiap hari. Dan dengan itu kita sebagai pengikut Yesus harus mengakui kedatangan pertamanya di Bethlehem dan bersiap untuk kedatangan kedua pada tanggal yang kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita harus sungguh menjalani hidup saat ini, sekarang ini, dengan kasih yang tulus, penuh kesetiaan dan ketaatan, siap dan rela untuk berkorban, serta mau untuk sungguh mencintai dan mengasihi sesama kita
bukan hanya yang mencintai kita, tetapi terlebih mungkin yang membenci kita. Dan hanya dengan kuasa Allah dalam kebenarannya dan kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa melakukan hal itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, semua itu akan mengarahkan kita kepada bacaan Injil dalam Injil Lukas hari ini yang berbicara khusus tentang akhir dunia dan apa yang kita sebut sebagai kedatangan kedua yang kita renungkan beberapa minggu terakhir ini sebagai akhir zaman. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, diharapkan dari diri kita ialah kita tidak hanya mau mempersiapkan diri merayakan Natal, tetapi mencoba menghadirkan dalam seluruh kehidupan kita saat ini, mulai pada saat ini di mana kita membuka tahun liturgi baru di hari Minggu Advent yang pertama, untuk semakin membuka diri kita kepada kekuatan dan kuasa Allah sendiri, mampu dan bisa melihat di dalam diri setiap orang melalui pengalaman-pengalaman kita Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk selalu melihat yang terindah dan yang terbaik. Hanya dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh siap sedia untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Akhirnya dalam Injil Lukas yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengajarkan bahwa melalui akhir zaman itulah hadirlah Tuhan yang telah datang di tengah-tengah kita dalam pribadi Yesus yang akan datang sebagai hakim. Karena itu ia akan menjadi waktu penghakiman, dan Injil menyerukan kepada kita pertobatan, pembaharuan diri, dan kesiapsediaan kita dalam melayani lewat seluruh tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua sejarah kehidupan, Alfa dan akhir, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dia hidup untuk sungguh menguasai seluruh kehidupan kita. Maka supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara terkasih menyambut kedatangannya, mari mengikuti ajakan yang diingatkan oleh Santo Lukas pada hari ini. Dengan segala kekuatan yang kita miliki, kita mau dan ingin untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Hendaknya kita tidak perlu menghadapi akhir zaman ini dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ketika hal-hal itu, tanda-tanda itu mulai terjadi, maka kita harus berdiri tegak, mengangkat kepala kita, dan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sungguh mengupayakan hal ini. Seluruh situasi kita seringkali membuat kita takut, tetapi yakinlah bahwa itu adalah peristiwa dunia ini yang mungkin akan kita lalui. Bagaimana mewaspadai akan hal itu? Misalnya saja yang terjadi akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara terkasih, COVID-19, banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa alam, baik itu banjir, longsor dan seterusnya. Semuanya itu dikatakan dalam kitab suci menjadi tanda-tanda bahwa akhir zaman kehidupan bagi setiap kita manusia akan ada. Tetapi kapan persisnya Bapak Ibu Saudara terkasih kita tidak tahu. Untuk itulah maka mari kita membuka hati kita utamanya di masa Advent ini. Moga-moga dengan membuka hati kita, kesiapsediaan kita, kita selalu bersatu dengan Tuhan dalam doa, baik secara pribadi, dalam keluarga kita masing-masing, juga di dalam kelompok, rukun dan wilayah kita. Semoga pada saat kita selalu mengupayakan hal itu, kita tetap berdiri tegak untuk menghadapi kedatangan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyempurnakan apa yang kita upayakan berkat kekuatan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Terdorong oleh kasih-Nya, Bapa kita di surga telah mengutus Putranya ke dalam dunia untuk memenuhi segala harapan kita serta memberi hidup kekal kepada kita. Untuk itu mari kita menjawab setelah selesai satu bagian doa umat kita. Umat menjawab, Tuhan, kepadamu kami berharap. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga gerejamu melibatkan diri demi keadilan dan kasih, sehingga Injil layak dipercaya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai harapan atau keberanian lagi, bagi mereka yang menderita karena kelaparan atau perang, ya Tuhan, semoga kami menghidupkan kembali harapan mereka yang putus asa dengan membangun dunia yang lebih baik bersama dengan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi umat Kristiani dimanapun berada, ya Tuhan, semoga umat Kristiani tidak malu atas Injil, tetapi mewartakan pesan harapannya dengan teladan hidup mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Bagi kita semua yang berada di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak puas diri, tetapi tetap berjaga untuk memperbarui diri kami dalam Kristus, serta untuk hidup bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Senantiasa kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu seluruh kebersamaan kami sebagai satu kawanan umat-Mu di paroki ini, dalam seluruh usaha rencana pekerjaan-pekerjaan. Semoga semuanya itu diikat oleh semangat pengharapan untuk menantikan kemuliaan-Mu, sehingga apapun yang kami upayakan akan senantiasa membantu kami untuk menghadirkan karya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Dan dengan demikian kami umat-Mu pun semakin bersatu untuk meluhurkan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Juga pada kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang sudah mendahului. Moga-moga dengan belas kasih-Mu mereka semua boleh beristirahat penuh damai dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan dari dalam kemuliaan-Mu mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di muka bumi ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berharap. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita mengawali tahun liturgi masuki tahun C pada kesempatan ini. Kita hening sejenak.
Tuhan Allah kami, Engkau mengasihi kami, maka Engkau mengharap supaya kebaikan dan keadilan-Mu kami jadikan tampak bagi semua orang. Semoga Putra-Mu tinggal beserta kami, agar harapan Tuhan dan harapan kami menjadi nyata sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 378. Ya Tuhan aku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan korban salibnya. Terimalah persembahanku, kesembuhan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan Allah selama-lamanya. Putra-Mu dan kurban salibnya. Kita siapkan Kudus 391. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Semoga persembahan kami ini disatukan dengan persembahan Kristus Putra-Mu, sehingga mendamaikan kami dengan Dikau serta mendatangkan perdamaian di atas muka bumi ini. Dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan abadi yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja
sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semua perpaduan tubuh dan darah Kristus kami sambut, lindungi dan nyatakan jiwa kami dan yang sampai membawa kematian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai pada hidup yang kekal. Umat yang mengikuti misa secara live streaming, mari kita mendoakan doa komunis spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kita nyanyikan lagu komudi Puji Syukur 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa
dan siang malam jiwaku merata, mengalir air mata tak henti, sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu, laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran putramu dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga tubuhnya yang telah kami sambut menghidupkan pengharapan kami akan dunia baru, sehingga kami bertahan dalam perserahan menuju kepadamu di surga, sehingga pada saat Engkau datang, kami tegak berdiri untuk menyambutmu. Melalui putramu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman paroki. Pengumuman paroki untuk hari ini tanggal 28 November akan saling menerimakan sakramen perkawinan Federico Beguir dari paroki Maria Ratu Rosari Kare dengan Eli Teresia dari paroki Santo Yosef Pekerja pada tanggal 11 Desember 2021. Ini pengumuman yang kedua. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan, mohon melaporkan ke pastor paroki. Kemudian sumbangan untuk aksi Natal tahun 2021 sudah mulai dibuka. Silakan yang ingin menyumbangkan dana atau bahan-bahan pokok dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Dan yang terakhir, mulai minggu ini, mulai Advent pertama, kita sudah mulai melaksanakan misa sore pada pukul 11 pada hari Minggu, dan hari-hari biasa Sabtu dan Minggu pagi tetap pada jam yang sama. Demikian pengumuman paroki, terima kasih. Demikian beberapa hal Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lebih kurangnya pengumuman-pengumuman yang sudah kita dengarkan minggu-minggu lalu itu sama saja tetap menjadi perhatian kita. Tetap diingatkan kepada kita bahwa untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dan hari-hari yang kita tentukan bersama, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Beberapa paroki sudah membuka untuk memulai sekolah minggu, walaupun mereka belum divaksin mungkin. Kita lihat situasi dan kondisinya, dan dengan demikian ya sudah ada beberapa yang menanyakan apakah sekolah minggu sudah mulai dibuka. Itu kita lihat, dan kalau memang sudah memungkinkan silakan pengurus melihatnya akan hal ini. Tentu sekali lagi lebih pada kita, pertama orang tuanya, kemudian dorongan kita bagi anak-anak. Jangan sampai karena kita sudah terlebih dahulu takut, maka anak-anak kita akan jauh lebih ketakutan di masa yang akan datang. Saya kira baik itu tetap menjadi perhatian kita. Tentu seluruh usaha kita percayakan kepada penyelenggaraan ilahi tentunya. Lalu sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan bahwa masa Advent itu ada aksi Advent yang disiapkan, ada amplopnya dan seterusnya. Tadi saya lihat baik di misa pertama maupun misa kedua
karena ada yang membagikannya di depan pintu waktu masuk, lalu pulang, lalu meninggalkan di bangku. Masih jauh lebih bagus ditinggalkan di gereja daripada kita mengambilnya dan kita tinggalkan di rumah. Saya kira dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kesadaran kita sebagai aksi bahwa kita sungguh mau dan ingin untuk memasuki pembaharuan di masa Advent seperti pada masa Prapaskah. Hanya saja bedanya bahwa hasil dari aksi Advent itu dikelola di paroki masing-masing dan tidak diserahkan ke keuskupan kecuali yang menyangkut dengan aksi Advent anak-anak, dari anak untuk anak, dan itu biasanya nanti di bulan Januari, lalu itu diserahkan bersama dengan perayaan anak misioner sedunia. Jadi supaya itu menjadi perhatian. Lalu yang kedua akan menjadi pertimbangan kita ke depan, bahwa sebenarnya ada satu hal yang sudah kita mulai lupakan, yaitu aksi 1000 per jiwa per bulan yang sudah menjadi keputusan dari keuskupan sejak tahun 2012. Mohon supaya hal ini kembali kita ingat dan kita perhatikan, supaya tetap ada tanda persatuan kita sebagai satu umat Allah di dalam wilayah Keuskupan Agung Makassar, di mana kita menyatukan hati kita dalam wilayah pelayanan rohani. Itu akan dipikirkan ke depan karena ternyata itu sudah tidak diingatkan lagi. Tetapi sebenarnya ini tetap berjalan. Saya kira itu yang kembali saya ingatkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita saling mengingatkan dalam hal-hal yang akan kita jalani ke depan, utamanya di masa Advent ini. Moga-moga apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, dan tentu dengan bantuan dan kuasa Allah kita dimampukan untuk bisa melaksanakannya. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kebersamaan pada sore hari ini. Terlebih mereka yang dengan rela, kebanyakan yang mengambil bagian ini, pelayan pada kesempatan ini adalah pelayan pengganti, mungkin karena hujan dan mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga hal itu ya akhirnya banyak yang berhalangan pada kesempatan ini. Satu pengharapan saya ke depan bagi kita petugas, kalau boleh kita sudah ada di gereja sebelum perayaan dimulai paling kurang 15 menit, supaya kita belajar bersama, karena kita sudah mencoba untuk menggunakan tata perayaan baru. Dan kalau masih ada yang masih mendorong kita untuk mengikuti tata perayaan lama, saya kira kita tetap upayakan masih tetap mengalir seperti biasa, dan pelan-pelan kita akan coba akan hal itu. Saya kira ini yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini dan ingatkan kepada kita. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini. Secara khusus bagi kita yang dengan rela hati mau dan ingin untuk melayani, saling membantu pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 450. Maria